Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu karya Trinitas bagi keselamatan kita, yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita sering kali melihat banyak orang yang sedang protes, sedang tidak percaya kepada Trinitas ini, tapi saya mau tekankan bahwa Trinitas itu ada dalam Alkitab. Dan kita akan melihat bagaimana karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi keselamatan kita menurut kitab Efesus ini. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, Efesus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat di sini Rasul Paulus begitu jelas menekankan ketiga pribadi yang bekerja, ketiga pribadi yang berkarya bagi keselamatan kita, bagi keselamatan saya dan saudara. Dan kita melihat ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dijelaskan di situ, dan inilah yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, melalui doa puasa ini, saya mau kita semakin dikuatkan. Saya mau iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, sehingga kita terus dengan ada semangat, ada sukacita, ada gairah untuk melayani Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Yang pertama dijelaskan bahwa Allah Bapa itu memilih kita. Saya dan saudara telah dipilih oleh Bapa di sorga, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ayat yang ketiga sampai kelima demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah, sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah memilih kita. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Bapa telah memilih kita.
Ada dua konsep tentang sebelum dunia dijadikan. Dunia kita, bahkan juga dunia kosmos ini dalam Kejadian pasal yang pertama. Kalau dunia kita ini, Bapak Ibu, waktu terjadi pembuahan, kita berjuang, kita mengalahkan sekitar 299 juta yang lainnya sehingga kita bisa menang, menjadi pemenang. Artinya kita sudah dipilih dari semula. Bahkan ketika kalau kita melihat dari Kejadian, bahwa sebelum dunia ini dijadikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi itu dijadikan, di dalam kekekalan Allah telah melihat semuanya terang benderang. Dan di dalam kemahatauan Allah, kedaulatan Allah, Dia sudah memilih kita untuk kita beroleh penebusan itu, untuk kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kemahatauan Allah, Dia melihat bahwa kita akan merespon, kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan, kita akan mengimani firman Tuhan itu, dan kita menerima, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Allah telah memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, yakinkan hatimu bahwa engkau, saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Bapa. Amin. Yang kedua, di dalam pilihan itu Allah telah memberikan, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus saya dan saudara. Yesus Kristus menebus kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Efesus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai 8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai hamba, mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan seperti manusia itu, ia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk menebus saya dan saudara. Ibrani 9 ini menjelaskan tentang bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapusan dosa-dosa untuk menggantikan saya dan saudara, menggantikan kita. Ia menjadi pendamaian bagi kita untuk memuaskan Allah. Untuk memuaskan Allah. Jadi penebusan itu bukan dibayarkan kepada iblis, penebusan itu bukan dibayarkan kepada kerajaan maut, penebusan itu bukan dibayarkan kepada dunia ini. Sebab pada dasarnya sesungguhnya kita bukan punya iblis. Kita ciptaan Tuhan. Kita buatan Tuhan. Sehingga kematian Yesus bukan dibayarkan kepada iblis, bukan dibayarkan kepada kerajaan maut, tetapi untuk memuaskan hati Allah. Sehingga ketika Allah melihat kita, ketika Allah melihat saya dan saudara, bukan lagi perbuatan-perbuatan kita yang dilihat, tetapi darah Yesus yang menutup bungkus kita. Tapi darah Yesus yang membuat kita kudus, dan itu memuaskan hati Allah. Kematian Yesus memperdamaikan umatnya, saya dan saudara, dengan Allah. Maksudnya ialah Yesus melenyapkan perseteruan antara kita dengan Allah. Sebab waktu Adam berdosa, terjadi perseteruan, terjadi permusuhan antara manusia dengan Allah. Bukan Allah mau memusuhi manusia, tetapi karena keberadaan Allah, karena kekudusan Allah, sehingga Allah tidak dapat bertemu dengan dosa. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi perseteruan karena manusia pada hakikatnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 dikatakan, kecenderungan hatinya hanya berbuat dosa semata-mata. Dan ini menyakiti hati Allah. Artinya menyakiti hati Allah. Allah merasa sakit karena manusia, saya dan saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dan dalam terharunya Allah sudah mempersiapkan jalan, yaitu penebusan melalui Yesus Kristus. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, saudara. Jadi yakinlah, ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, telah ditebus dari setiap dosa-dosa, baik dosa warisan dari Adam, baik dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik dosa-dosa kutuk keturunan. Mungkin dulu orang tua, nenek moyang saudara mengikuti perdukunan. Patahkan itu dalam nama Yesus. Sebab Yesus telah mati di kayu salib, darahnya telah tercurah. Itu sanggup mengampuni dosa kita. Semua dosa-dosa kita sanggup diampuni. Akui di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah mati, kita telah dibayar bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari responi kebenaran firman Tuhan ini. Kalau hari-hari ini engkau sedang merasa letih, lesu, bahkan tidak beriman, bertobatlah. Anaknya dia berikan, keselamatan dia berikan, penebusan telah dilakukan oleh Yesus. Apalagi yang kurang? Dan sesungguhnya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita telah sembuh. Namun yang paling utama yang harus kita mengerti adalah bahwa Yesus telah melepaskan kita dari cengkraman maut, telah melepaskan kita dari maut itu, dan telah diberikan karunia untuk menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Kita telah dipilih, kita telah ditentukan dari semula. Ini karya Yesus Kristus. Dalam Filipi tadi, Filipi pasal 2 ayat yang 10 dan 11. Sebab itulah diberikan kepadanya karunia, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang bernapas, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita melihat karya daripada Roh Kudus, yaitu dia mendiami, pendiaman Roh Kudus dalam orang percaya. Dikatakan ayat 13 dan 14, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus memeteraikan setiap orang percaya. Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian kita beli meterai harga 6.000, apa artinya? Artinya ada jaminan negara di situ. Ada jaminan negara kalau kita melanggar perjanjian itu bisa dilaporkan, sehingga negara bisa intervensi. Kenapa? Karena ada meterai yang telah dikeluarkan oleh negara. Dan ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, ketika saya dan saudara menjadi orang-orang percaya, ketika saya dan saudara menerima, mengundang Yesus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan sungguh-sungguh dengan tulus, dengan iman, mengikut Yesus, melayani Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Dan ketika kita mengundang Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu Roh Kudus memeteraikan saya dan saudara. Sehingga ketika kita terus sungguh-sungguh, ketika kita terus mengerjakan iman, ketika kita terus melayani Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, Allah akan ikut intervensi, saudara. Amin. Allah akan ikut intervensi. Allah akan terus memberkati kita. Saya masih ingat Mazmur 100 itu dikatakan bahwa Allah ingat akan perjanjiannya, dan ia akan memberikan rezeki kepada setiap orang yang takut akan dia. Roh Kudus menjadi jaminan orang-orang percaya. Roh Kudus menjadi jaminan saya dan saudara. Dia menjadi jaminan kita.
Artinya Bapak Ibu, sudah ada jaminan yang terus kita pegang. Allah tidak akan pernah ingkar janji, karena ada jaminan yang kita pegang. Maka dikatakan firman Tuhan, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan jangan padamkan roh. Bahkan dalam Roma dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala, sehingga kamu layak untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ada kesatuan dalam karya ketiga pribadi Allah Trinitas ini. Antara pemilihan oleh Allah Bapa, penebusan oleh Allah Anak, dan pendiaman oleh Allah Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara, mengasihi dunia ini, Ia mengutus anaknya untuk mati bagi saya dan saudara. Kristus secara aktual menyelamatkan kita, menebus kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa. Roh Kudus datang kepada kita Roh Kudus datang kepada orang-orang yang percaya, yang kepada kita Yesus telah mati, dan Ia membuat kita mati juga terhadap dosa. Kita juga mati terhadap dosa, serta membangkitkan kita secara rohani, yang kita kenal dengan istilah dilahirkan kembali. Jadi ketiga-tiganya ini berkarya, bekerja ketika kita dilahirkan kembali. Kelahiran kembali bukan pekerjaan manusia, bukan usaha saya dan saudara. Kelahiran kembali murni itu adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus, karya Bapa. Sehingga ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali, kehidupan kita itu terus dikatakan mati terhadap dosa, dan kita bangkit secara rohani dan cinta akan hal-hal yang rohani, melakukan setiap hal-hal yang rohani. Tujuannya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selaras. Mereka bekerja satu dengan tujuan keselamatan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang dipilih, bagi orang-orang yang kasih Bapa di sorga. Sebagai penutup, saya ambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus mengatakan, bukan seolah-olah aku telah menerimanya, tetapi aku bekerja, aku melakukan kebaikan-kebaikan, tapi aku terus mengejar sampai aku mengakhirinya dengan kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pemilihan ini bukan hanya sekedar waktu kita dipilih, tapi ini terus kita kerjakan, terus kita lakukan sampai kita mengakhiri, kita mencapai garis finish dan mengakhirinya dengan baik, mengakhirinya dengan kuat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu pekerjaan baik? Kalau Yesus mengatakan, dalam kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat. Apa itu pekerjaan baik? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia. Itulah perbuatan baiknya Bapak Ibu. Mari kita terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau menyenangkan Tuhan. Dalam mengasihi Tuhan, Tuhan mau kita terus membangun keintiman. Tuhan mau kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Mari kita senangkan hati Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengerjakan karya keselamatan itu dengan kuat. Dan tidak main-main, saudara. Allah tidak pernah main-main dengan kita. Dan saya harap melalui doa puasa ini, kita tahu bahwa kita tidak pernah main-main dengan Tuhan. Kita tidak main-main dalam melayani Tuhan. Kita tidak main-main dalam panggilan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu kita menaikkan pujian ini. Oh, kiralah bata kiralah bakasyane. Menyenangkanmu
senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan segenap hati, mari kita katakan, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita naikkan pujian ini dari awal, kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi kita katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah kami. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau melayani-Mu, kami mau melakukan setiap pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang dimana Allah telah memilih kami, Allah telah memanggil kami, dan Allah telah menetapkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur. Bapak, terima kasih bahwa begitu besar cinta-Mu,
Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dia telah lahir ke dunia ini Tuhan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan. Melainkan Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaan sebagai hamba itu Dia menjadi sama seperti kami manusia Tuhan. Dan Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, untuk menebus kami, untuk menggantikan kami, untuk memperdamaikan kami dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, dipuaskan Engkau dengan korban penebusan Yesus Kristus. Terjadi pendamaian Tuhan antara kami dan Engkau, sehingga kami boleh menghampiri-Mu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang telah memeteraikan kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Allah, sehingga kami menjadi calon mempelai sorgawi Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menjadi jaminan bagi kami. Dan terima kasih untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh kembali kepada karya Tuhan. Untuk kami boleh kembali kepada setiap rencana Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami Bapa, masuk dalam rencana Tuhan, tinggal dalam rencana Tuhan, menyelesaikan setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami menggenapi setiap firman Tuhan. Hidup kami menggenapi setiap rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk penebusan Kristus. Bersyukur untuk Roh Kudus yang terus menjadi jaminan bagi kami. Tinggallah dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan kami terus, roh kami menyala-nyala. Dan kami melayani Tuhan dengan gairah, dengan sukacita, dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.